Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, al-hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita melanjutkan pembahasan kita insyaallah taala dari pembahasan risalah muqaddimah risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam senantiasa kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, pada kesempatan yang lalu kita menyampaikan sedikit kaidah mengenai memahami dari sifat-sifat Allah, bahwasanya penetapan nama-nama bagi Allah itu tauqifiyah. Maknanya tauqifiyah nego adalah berlandaskan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami' al-basir. As-sami' itu Allah tetapkan, Allah memiliki nama dari Asmaul Husna adalah As-Sami, yang maha mendengar. Maka kita tetapkan juga, dan juga ma atsbata bihi Rasulullah, dan juga yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kaidah yang kita sebutkan kemarin adalah nusbitu asma'illahi wa sifatihi biduni ta'til, tidak boleh menolaknya. Misalkan Jahmiyah mengatakan bahwasanya Allah la yatakallam wal Qur'anu laisa kalamullah wa innama huwa makhluk, yang keyakinan yang mereka bangun itu nanti akan menyebabkan penyelempengan atau penyelewengan di dalam hal-hal yang cabangnya atau bahkan dari usul juga. Misalkan Jahmiyah yang dipentolin oleh Jahm bin Safwan, dan kalau kita urut nasabnya itu ternyata sampainya ke Yahudi Yaman. Makanya ini pentingnya juga menuntut ilmu harus mengetahui dari gurunya. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu agama ini adalah agama, menuntut ilmu adalah dari bagian dari agama. Maka harus dilihat dari mana kamu mendapatkannya. Jahmiyah misalkan dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Mengapa mereka bisa mengatakan demikian? Karena akidah atau bangunan pondasi keyakinan mereka bahwasanya Allah itu tidak berbicara. Allahu la yatakallam. Jadi Allah itu tidak berbicara. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tetapkan dulu
Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara, nanti akan kita jelaskan ya, di antara kaidah atau pembagian sifat, yaitu ada sifat dzatiyah dan juga ada sifat fi'liyah. Jangan ditolak dulu apa yang ada dalam Al-Qur'an. Tentunya Al-Qur'an tidak diragukan lagi, tidak usah ditanya apakah ini sahih atau tidak. Al-Qur'an ya murni mukjizat Allah. Adapun hadis maka dikoreksi, maka kalau dia hadis yang sahih kita terima. Nah, wala tashbih, tidak boleh diserupakan. Kalau ada dalam Al-Qur'an lafaz misalkan Allah Subhanahu wa taala mendengar, as-sami misalkan, maka pendengaran Allah tentu tidak sama dengan makhluknya. Ini poin penting yang harus kita fahami ya Pak. Jangan sampai ketika kita menetapkan sesuatu untuk Allah, tentu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Misalnya sifat fi'liyah, Allah berbicara. Kalau Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah, kapan yang Allah kehendaki dan dengan apa. Sebelum turun Al-Quran, Allah berbicara dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Injil. Wala yazalu yatakallam, ya, karena ini masuk dalam nanti namanya sifat ya lazimah, selalu melazimi dari zat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berikan kaidah kemarin, wa in ishtarakat fil ismi wal ma'na fahiya la tashtariku fil haqiqati wal kaifiyah. Kalaupun secara nama dan juga maknanya, misalkan mendengar maknanya mendengar apa yang didengar berupa suara dan selainnya, walaupun penamaan dan juga artinya itu sama, itu tidak melazimkan sama secara hakikat. Tentunya pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk, iya. Bahkan ada seorang pemain sepak bola nih Pak, tapi Islam, ya, keindahan dalam sujud kata dia, dikutip, dan ini bagus Pak, ucapannya bagus, ya. Keindahan dalam kita sholat ketika sujud adalah ketika seorang hamba berbisik di tanah, tapi terdengar sampai ke langit. Masya Allah. Jadi itulah puncak tertinggi penghambaan, yaitu ketika seorang hamba itu menegakkan sholat. Dan sholat berbeda dengan ibadah yang lainnya, di mana Nabi harus diperjalankan, diisrakan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pakai buruk, ya. Kemudian di Al-Quds, di Baitul Maqdis, di sebagaimana antum bisa baca di tafsir Ibnu Katsir, itu salat 2 rakaat dijadikan oleh Allah untuk mengimami para nabi seluruhnya. Ini mungkin cikal bakal dari konflik, kok bisa banyak agama konflik di satu tempat yang sama, karena memang itu adalah, kata Ibnu Katsir, ma'dinul anbiya, negerinya para nabi. Jadi bukan cuma sejarah dari umat Islam, sejarah orang-orang dari kaum Yahudi dan Nasrani ada di sana. Tapi perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka semuanya sebelum diangkat ke langit. Antum bisa baca di tafsir Ibnu Katsir di ayat 1 ya tadi, di surah Al-Isra. Iya. Maka tidak sama ketika Allah melihat, maka penglihatan Allah tentu berbeda dengan makhluk. Iya, al-qaulu fi sifat far'un anil kalami fi dzat. Kalau kita berbicara sifat-sifat Allah, itu sebenarnya dia adalah cabang dari zat Allah. Misalkan Allah berbicara dengan Al-Qur'an, maka dari sifat fi'liyah itu perbuatan Allah, itu juga menunjukkan tentang ya sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berbicara. Kita masuk di ucapan beliau rahimahullahu taala. Qala Syekh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dibuka kertasnya nggih, wa annahu fawqa arsyihil majid bidzatihi.
Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala setelah beliau membawakan dari nama-nama Allah Al-Alimul Khabir, Al-Mudabbirul Qadir, As-Sami'ul Basir, Al-Aliyul Kabir, dan sudah kita sampaikan makna-maknanya. Al-Alim berarti yang maha mengetahui, Al-Khabir yang maha mengetahui tapi mendetail lagi, Al-Mudabbir yang mengatur segala alam semesta, ya, Al-Qadir yang maha mampu, Allahu ala kulli syai'in qadir, As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Kabir yang maha besar. Kemudian beliau membawakan di sini kita berikan tema sifat ulu bagi Allah, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, wa annahu fawqa arsyihil majid bidzatihi, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah, ya, bidzatihi dengan zat Allah itu sendiri, dia Allah fauqa arsyihil majid, ya, istiwa di atas arsy. Al-Majid di sini sifat untuk arsy. Maka di surah Al-Buruj yang tadi saya baca itu, Dzul Arsyil Majid, itu bisa dibaca dua, untuk sifat untuk Allah dan juga sifat untuk arsy. Arsy juga diberikan sifat Al-Majid, artinya yang mulia, iya. Disifatkan juga arsy itu adalah Al-Karim. Nah, jadi Allah di atas, tinggi di atas arsy, bidzatihi, secara zatnya. Wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, ya, mengawasi atau mengetahui segala sesuatu. Perhatikan di sini, kalau zat Allah fauqal arsy, itu maksud beliau seperti itu. Amma dzatullah fahuwa alal arsy. Kalau zat Allah, kalau ditanya di mana Allah, maka kita katakan di atas arsy. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti akan disampaikan, firman Allah taala, wa huwa ma'akum ainama kuntum, yang artinya adalah dan dia Allah bersama kalian dimanapun berada. Dengan apa, Pak? Bi ilmihi di sini. Wa huwa fi kulli makanin. Ya, kalau kita letterlek ya, Pak, ya. Dan Allah itu di mana-mana dengan ilmunya. Enggak boleh ngomong cuma di mana Allah, di mana-mana. Stop, salah. Tapi kalau wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, artinya Allah di mana-mana, artinya Allah mengawasi. Adapun zat Allah di atas arsy. Saya kira jelas sekali di dalam Al-Qur'an itu, Pak. Baik. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui dulu, Pak, bahwasanya sifat Allah itu ada dua. Sifat dzatiyah, yang itu berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat fi'liyah, yaitu perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan al-arsy. Apa itu arsy, Pak? Arsy adalah, ya, saqaful makhluqat atau as-saqf lil makhluqat, kama qala Syekh Shalih Fauzan di dalam ta'liqnya di risalah ini. Arsy itu adalah atapnya seluruh makhluk, Pak, dan dia adalah yang paling besarnya, makhluk yang paling besarnya, yang paling besar, yang paling tinggi dari makhluk. Dan zatnya Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Allah taala berfirman, ya, tentang arsy, ya, di surah Al-Haqqah. Di surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Allah taala berfirman, wal malaku ala arjaiha, dan malaikat itu, ya, bertebaran di sekelilingnya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan pada hari itu, pada hari kiamat, ya, dan sekarang juga arsy itu dibawa oleh 8 malaikat yang besar. Saking besarnya harus dibawa oleh 8 malaikat yang besar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifatkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim fil Hilyah, mas samawatu sab' fil kursi illa ka halqati mulqatin bi ardi falah. Tidaklah seluruh dari langit dan bumi itu, Pak, seluruhnya
dibandingkan dengan kursi Allah kecuali hanya seperti gelang lingkaran yang dilemparkan ke gurun Sahara di tanah yang lapang. Langit dan bumi itu hanya cincinnya itu atau gelangnya itu, sedangkan kursinya Allah itu seluas padang yang lapang itu. Padahal kita tahu ya, ayat yang sering kita baca nih, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wasi'a artinya luas. Luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kemudian wa fadlul arsy 'alal kursi, sedangkan arsy dibandingkan dengan kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqah. Adapun perbandingan antara arsy dan juga kursi, maka perbandingannya sama. Kursi itu adalah seperti gelang cincin tadi dilemparkan ke dalam padang pasir yang luas. Yang luas itu adalah arsy Allah. Bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu akbar. Makanya kalau kita sholat itu Pak, subhanallah, yang kita tidak akan sah sholat kita sebelum mengucapkannya, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram nggak boleh dibatin, harus melafadzkannya Allahu akbar. Itu kita meyakini Allah yang maha besar, sambil kita bayangkan gitu Pak, bumi yang sangat besar seperti ini masih berupa cincin dibandingkan dengan kursi Allah, dan kursi Allah dibandingkan dengan arsy sedemikian juga. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahu akbaru min kulli syai'. Iya. Dan ayat-ayatnya jelas ya, penetapan tentang Allah di atas arsy Pak, di langit sana Pak. Bukan di mana-mana. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih itu beristiwa di atas arsy. Arti istiwa adalah al-ulu wal irtifa, tinggi dan naik. Dan itu dalam bahasa Arab sudah dikenal. Baik. Saya akan bacakan tafsir dari Ibnu Katsir, dari penjelasan beliau terkait dengan istiwa Allah di atas arsy. Yang ini disepakati, beliau membawakan ucapan para a'immah nih, termasuk Imam Syafi'i di situ. Imam Syafi'i meyakini Allah itu di atas arsy, tinggi, bukan di mana-mana, bukan manunggaling kaula Gusti. Nanti akan kita bahas wahdatul wujud namanya, al-ittihad atau al-hulul, wahdatul wujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 54. Ini adalah awal pertama ayat tentang istiwa. Allah taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Mampukah Allah membuat atau menciptakan langit dan bumi itu kurang dari 6 hari? Mampu. Makanya orang Yahudi itu kurang ajar memang. Mensifati Allah itu 6 hari kan, kita kalau dalam hari itu ada berapa hari Pak? 7 hari kan? Berarti yang hari ke-7 Allah istirahat. Subhanallah. Ucapannya sangat Ta'ala Allah uluwan kabir. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Inilah Pak, orang kalau ucapannya sudah jelek itu dia rendah di sisi Allah, walaupun mereka itu mempunyai sebab-sebab kejayaan dan ketinggian. Tetap kalau ucapannya itu rendah, tetap akan tidak ada nilainya dan harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ibnu Katsir menjelaskan di sini, wa amma qauluhu ta'ala tsumma istawa 'alal arsy. Adapun istiwanya Allah di atas arsy, falinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsirah jiddan. Pendapatnya banyak sekali tentang permasalahan ini. Laisa hada maudhi' bastiha. Beliau tidak ingin memperlebarnya. Wa inna ma yusliku fi hadzal maqami madhhabus salafis salih
Malikun wa Auza'i wa Thawri wa Laits bin Sa'ad wa Syafi'i. Akan tetapi saya ingin menyampaikan bahwasannya jalan yang ditempuh atau madhab yang ditempuh dalam memahami ayat ya tsummastawa 'alal arsy, yaitu Allah istiwa di atas arsy, seperti Imam Malik. Siapa yang tidak tahu Imam Malik? Imam Darul Hijrah, ya, imam kota Madinah. Wal Auza'i juga. Kemudian wa Thawri, wal Laits ibn Sa'ad. Wal Laits bin Sa'ad ini digadang-gadang beliau itu lebih pintar dari Imam Malik. Rahimahullah rahmatan wasi'at, rahimahumullah. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i. Wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawai, atau boleh dibaca Rohoyah, ya. Wa ghairihim, dan selainnya. Beliau tidak menyebutkan seluruhnya. Min a'immatil muslimin qadiman wa haditsan, baik yang dahulu maupun yang nanti yang akan datang. Wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi taqyif. Perhatikan di sini, Pak. Bagaimana memahaminya? Ya sudah, dibiarkan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Min ghairi taqyif, tidak boleh tanya bagaimana istiwanya Allah. Bagaimana istiwanya Allah. Wala tashbih, tidak boleh diserupakan. Berarti istiwanya Allah seperti raja yang duduk. Tidak ada seperti itu. Kemarin kita sudah sampaikan kayaknya syarat seorang itu ya bisa mengabarkan tentang Allah harus punya 3 itu. Setidaknya dia pernah melihat Allah, kalau tidak melihat yang serupa, dan dua-duanya ini sudah gagal ya. Yang ketiga adalah datangnya dari khobar. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan beliau pernah melihat Allah di dunia. Nurun ana ara, ketika ditanya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika bertemu Allah, Nabi hanya mengatakan cahaya yang aku lihat. Taib. Wala ta'til, dan juga tidak meniadakan. Tidak meniadakan. Wa dhahirul al-mutabadaru ila adhanil al-musyabbihina manfiyun anillah. Ya, yang zahirnya di pemikiran-pemikiran orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, manfiyun anillah. Itu semuanya ditolak. Enggak boleh kita berangan-angan gitu, Pak ya. Berpikiran bahwasanya kalau Allah begini berarti Allah seperti makhluk. Nah, ini kita yang membuat lari daripada, atau kita yang membuat apa? Kesalahan di situ. Fa innallaha la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Sungguhnya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah adalah Maha mendengar, Maha melihat. Balil amru kama qala al-a'immah minhum Nu'aim ibn Jammad atau Hammad al-Khuzai Syekhul Bukhari, man syabbahallahu bi khalqihi faqad kafar. Bahkan ada dari ulama yang sangat keras di dalamnya, gurunya Imam Bukhari, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguhnya dia telah kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Dan juga orang yang menolak, tidak meyakini padahal itu Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, dia tidak mau mengimaninya dan tidak mau menerimanya, sungguh dia juga telah kafir. Nah, walaisa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasulahu tashbih. Kalau Allah menetapkan dalam Al-Qur'an ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan dalam hadis, itu tidak semerta-merta tashbih, Pak. Bukan. Tidak menyerupakan sama sekali. Iya, faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatus sarihatu wal akhbarus sahihah alal wajhil ladzi yaliku bi jalalillahi ta'ala. Ketika kita menetapkan Allah Maha mendengar itu, Pak, tentu dalam pikiran orang yang sehat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan mengatakan, oh berarti Allah mendengar sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan makhluknya. Iya, alal wajhil ladzi yaliku bi jalalillahi ta'ala wa nafa'anillahi ta'ala naqais. Harus menafikan dari segala hal-hal yang jelek atau kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad salaka sabilal huda. Kata beliau, sesungguhnya orang yang sudah jalan pikirannya kayak gitu, Pak,
dia telah menempuh jalan yang ditempuh itu adalah jalan petunjuk. Wallahu taala alam. Dan antum kalau tahu Ibnu Katsir itu mazhab Syafi'i atau beliau intima kepada mazhab Syafi'i. Iya. Jadi jangan sampai kita mempelajari fikih Syafi'i tapi ternyata dalam akidah tidak meyakini Allah di atas arsy. Ini salah. Ustaz, bagaimana antum tahu kok mereka berkeyakinan seperti itu? Para asatidzah kita loh, Pak. Itu menulis buku-buku di mana Allah. Hadis jariyah itu jelas. Ya, dari Muawiyah itu bahwasanya beliau pernah melukai budaknya, budak perempuan waktu itu, dan melukai budak itu diantara kafarahnya adalah memerdekakan. Ketika mau dimerdekakan ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, diuji. Ya. Man ana? Siapa aku? Kemudian dia mengatakan anta Rasulullah. Kemudian ainallah? Maka dia menjawab dengan fitrahnya. Dengan fitrahnya dia mengatakan fis sama, yaitu di atas langit. Dan boleh ini disyariatkan juga bahwasanya kita bertanya tentang di mana Allah. Kalau kita bertanya kepada teman kita atau anak-anak kita, anak didik kita, kok ada yang tidak merasa nyaman, berarti jangan-jangan gitu kan. Di mana Allah? Oh, jangan tanya gitu toh. Tuh, itu hal yang jelas di mana Allah. Allah di atas arsy atau di atas langit. Baik. Sehingga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya di atas langit, di atas arsy, akan muncul dari mereka pemikiran-pemikiran yang keliru. Sehingga ketika ditanya di mana Allah, akhirnya mereka menjawab di mana-mana. Allah di mana-mana. Kemudian ada yang juga mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Itu wahdatul wujud itu, Bang. Itu tarekat sufi ya. Sufi kalau makomnya udah tinggi, antum bisa lihat nanti di ceramahnya Ustaz Firanda Hafizahullah. Tapi tak jamin puyeng, Pak. Karena mereka dalilnya itu tentang Pak? Filsafat ya. Jadi muter-muter gitu, Pak. Bingung malah, nggak paham. Yang pada intinya ada dua nggih. Ataukah itu al-ittihad, menyatu? Artinya kalau kita ada air, ada kopi disatukan. Ini menyatu. Ya. Atau al-hulul. Al-hulul itu kayak cuma jadi tempat aja. Nabi Isa misalkan. Ya. Kemudian mereka mengaku Nabi Isa adalah Tuhan. Itu hanya ada kedua kemungkinan tadi. Al-ittihad jadi satu, artinya zat Allah dan zatnya Isa menjadi satu, kemudian disembah menjadi Tuhan selain Allah. Ta'ala Allah amma yasifun. Atau al-hulul. Al-hulul itu seperti ini ada gelas, Pak, kemudian dituangkan air kopi misalnya atau yang selainnya. Jadi hanya menempati saja. Iya. Padahal itu saja sudah kekufuran, Pak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Iya, Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat 72. Allah taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu Isa ibnu Maryam. Itu saja sudah kekufuran, apalagi yang wahdatul wujud tadi, Pak. Manunggaling kaula Gusti itu intinya keyakinan mereka adalah seluruh makhluk ini adalah Allah. Allah adalah seluruh makhluk gitu, Pak. Intinya seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Iya. Saya pernah disebutkan Syekh kami dulu ketika ini banyak tersebar di kalangan orang awam itu disebarin. Ada bukunya namanya Futuhat Makkiyah kalau tidak salah. Bukunya simple. Kemudian yang menyebarkan itu dia mengatakan mewasitkan. Ini kamu baca, kamu hafalkan. Ini adalah kesimpulan dari akidah Islam. Futuhat Makkiyah.
Ada di PDF-nya, Pak. Bahkan Syekh saya ini sampai menantang ya. Kalau kamu bisa membacanya satu satu paragraf saja secara full dan paham, tak acungin jempol 4 malah. Enggak, bingung Pak itu Pak. Bahasanya kayak gimana, muter-muter, enggak jelas. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah yang jelas dan terang. Taib. Kita kembali ke sifat ulu tadi. Dari sifat ulu ini menjadi tadi uluwud dzat, maka Allah di atas ars. Lalu bagaimana dengan firman Allah tadi? Ya. Wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, itu penjelasan daripada firman Allah Ta'ala di surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sungguhnya Allah bersama kalian dimanapun berada. Apakah zat Allah bersama kita Pak? Jawabannya apa? Tidak. Tapi dengan pengawasan Allah, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa simpulkan ma'iyatullah ada 2. Kebersamaan Allah itu ada 2 Pak. Ma'iyatun amah, kebersamaan yang umum, dan ma'iyatun khasah, kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang umum berlaku kepada seluruh makhluk, baik muslim maupun kafir, yaitu ilmunya Allah dan penglihatan Allah. Artinya tidak ada yang luput dari penglihatan dan pengawasan Allah. Iya. Yang kedua, ma'iyatun khasah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman. Dan biasanya ini ditambah tidak hanya sebagai kebersamaan khusus, tapi di belakangnya ada an-nasru wat ta'yid. Maksudnya adalah pertolongan dan juga dukungan dari Allah. Misalkan ya, Allah Ta'ala mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah katakan apa di akhir ayat? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau antum bisa memahami kebersamaan Allah yang kita jelaskan hari ini, nanti kalau baca Quran nikmat Pak. Kenapa? Ketika kita membaca ayat innallaha ma'as sabirin, itu kebersamaan Allah tidak hanya Allah membersamai dari sekedar Pak? Allah melihat dari atas arsy, tidak. Tapi Allah akan berikan pertolongan dan Allah akan berikan Pak? Penguatan, artinya didorong. Dan itu hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Begitu nikmatnya orang yang beriman. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan wa annan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan, pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Kemudian sebagaimana kisahnya Nabi SAW bersama Abu Bakar ketika mau hijrah itu Pak, bersembunyi di gua gitu. Ya. Kemudian Abu Bakar tuh khawatir jangan-jangan nanti ketangkap nih. Ya. Kalau seandainya mereka orang yang mengejar kita itu melihat ke telapak kaki mereka saja, kita akan ketangkap. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu sedih ketika ada 2 sahabat ya, Nabi dan Abu Bakar Siddiq, ketika di dalam gua, id yaqulu li sahibihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya. Nah, di sini Abu Bakar disebut Pak di dalam Al-Qur'an, subhanallah. Kalau ada tafsir Al-Bayyinah itu juga ada seorang sahabat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di surah Al-Lail misalkan, Abu Bakar juga disebut di situ ya. Orang-orang yang memberikan infak karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Apakah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ingin menyampaikan Allah mengawasi kita? Tidak. Tapi Allah akan berikan kita pertolongan.
Luar biasa. Maka seorang yang beriman sedih boleh, menangis boleh, akan tapi dia tidak boleh meratap dan seterusnya, karena segala urusannya pasti dalam keadaan baik kalau dia orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah, menakjubkan urusan seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair, seluruh dari urusannya itu adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, tidak didapati kecuali hanya orang yang beriman. Kapan itu? In asabathu syarra'u syakara fakana khairul lahu. Kalau lagi diberikan nikmat oleh Allah, dilapangkan rizkinya, dikaruniai anak, diberikan istri yang salehah, rizki itu semuanya, maka dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa musibah, ya, ataupun petaka, ataupun ujian, kesempitan hidup, kekurangan rizki, kekurangan pangan, ya, ada orang yang meninggal dari orang-orang yang tercinta, maka dia bersabar, dan itu baik baginya. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu syekhnya di sini mengatakan, jadi paham ya Bang ya, ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu ada dua. Jadi jangan sampai ketika jenengan motoran kemudian innallaha ma'as sabirin, ya, lagi ada masalah, bukan berarti Allah di samping Bapak, tidak. Tapi Allah di atas arsy, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Dan banyak ayat-ayat yang semisal ini, banyak sekali. Kemudian kata beliau, khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan mengetahui bisikan hati, dan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari urat lehernya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah dahan, Mbak, jatuh dari pohonnya kecuali Allah tahu. Sekarang kalau misalkan kita punya duit banyak nih, Masya Allah, kita ingin memperkerjakan tukang kebun, tapi pekerjaannya nggak bersihin ini, Pak, bukan bersihin rumput, tapi apa? Pak, jenengan tak gaji, hitunglah sehari ini saja dahan atau daun yang jatuh dari pohonnya, ya, belum diiyain dia udah pergi, Pak, nggak jadi, Pak. Kenapa? Subhanallah, itu gimana ininya, Pak? Mungkin tiap detik, mungkin tiap menit dahan jatuh. Kadang kita ngantuk, tadi jatuh berapa? Lihat CCTV ada sekarang, ya. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita tahu di ayat kursi, dan ayat kursi luar biasa kandungannya, ya, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak ngantuk, apalagi tidur. Ini beliau iktibas ini, Pak, namanya, ya. Kalau ulama atau kita menukil dari ayat ataupun hadis dalam ucapan kita, dalam istilah balaghah niku namanya iqtibasun. Iktibas. Baik. Adzan rumiyin? Nggih. Dilanjutkan sedikit, Pak. Kita sampai di sini. Sallallahu ala nabiyana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maqala rahimahullah ta'ala wa matasqutu min waraqah, dan tidaklah jatuh, yaitu waraqah itu daun, Pak. Kalau yang belajar bahasa Arab, waraqah itu bisa daun, bisa kertas gitu ya. Illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu, Pak. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin. Ya, dan tidaklah satu bibit ya atau butir benih itu fi dhulumatil ardi, di kegelapan tanah yang di dalam itu, kecuali Allah juga tahu. Wala ratbin, tidaklah suatu yang basah ya, wala yabisin, ataupun yang kering. Nah, ini harus ditinjau dari tafsirnya nih, Pak. Apakah ini makhluk yang bernyawa atau dan selainnya, belum saya baca tafsirnya. Illa fi kitabin mubin, kecuali sudah berada di dalam kitab mubin, yakni kitab di sini artinya adalah Lauhul Mahfuz, yang di dalamnya sudah tercatat seluruh takdir ya, kainan man kana, semenjak seorang itu belum diciptakan oleh Allah sampai dia nanti ke surga atau ke neraka. Dan kalimat beliau ini, beliau menukilnya dari Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala ya, di surah Al-An'am ayat 59, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kemudian beliau menekankan lagi alal arsyistawa wa alal mulki ihtawa, menguasai dari kerajaannya Allah yang menguasai seluruhnya. Alal arsyistawa, Allah beristiwa di atas ars, walahul asmaul husna wassifatul ula, dan Allah, milik Allah lah dari nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang tinggi, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Thaha ayat yang ke-8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, lahul asma al husna. Perhatikan, Pak, kalau kita merenungi ucapan-ucapan beliau tadi, beliau rahimahullahu ta'ala, itu ternyata ngambilnya tidak jauh dari Al-Quran dan hadis. Ya, ini mengingatkan kita ketika ya belajar akidah niku sumbernya nameng kalih, Pak. Yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Wadin bi kitabillahi was sunnanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Ya, dan beragamalah dengan berlandaskan Al-Quran dan sunnah yang datang dari Rasulullah, peganglah dia, tanju wa tarbahu, kamu akan beruntung dan kamu akan sukses gitu.
Ya, itu yang bisa disampaikan pada hari ini. Insyaallah taala nanti kita akan melanjutkan masih seputar sifat-sifat Allah, yaitu tentang Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, dan juga tentang sifat-sifat Allah, yaitu Allah menampakkan dirinya di dunia kepada Musa, dan juga Allah berbicara dengan Nabi Musa sehingga Nabi Musa dijuluki kalimullah. Dan nanti ada 2 ayat yang dipakai oleh ahlu ta'til atau ahlu ta'wil, dirubah-rubah gitu, nanti kita sampaikan bantahannya biidnillahi ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Naktafi bihadil qadar. Lau hunaka soal falyatafadhal. Ada pertanyaan, Pak? Jelas nih, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.